Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di podcast Bersuara Bincang Santai Uli Keluarga. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Elvi Nurido dari kelompok kerja 1 TPPKK Kota Malang. Kelompok kerja ini salah satu yang ada di TPPKK Kota Malang yang menaungi bidang pembinaan karakter keluarga. Betul nih, Bu? Betul sekali. Tentu sesuai dengan topik kita di episode ini ya teman-teman, yaitu Good Enough Parenting sebagai upaya pencegahan bullying. Jadi monggo Bu Elvi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Bersuara. Masya Allah, ini salah satu suguhan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Perkenalkan, nama saya Ibu Elvi Nurido Hasanah. Saya adalah Wakil Ketua dari tim Bocah 1 TPPKK Kota Malang. Hari ini kita bersama Mbak Fania yang akan membahas tentang Good Enough Parenting sebagai upaya pencegahan bullying pada remaja. Menarik sekali Mbak Fania. Oke teman-teman, tema kita di episode kali ini adalah Good Enough Parenting sebagai upaya pencegahan bullying pada remaja, yaitu selinear dengan Pokja 1 ya Ibu ya. Oke, jadi akhir-akhir ini di Kota Malang itu sedang marak terjadi bullying, terutama di golongan remaja gitu Ibu. Menurut Ibu, apakah faktor penyebab bullying itu ada kaitannya dengan parenting? Memang Mbak Fania, di Kota Malang merupakan kota pendidikan, kota yang ramah dengan anak. Ini marak pula kasus tentang bullying. Sedangkan kalau kita lihat penyebabnya dari bullying ini banyak sekali aspeknya. Yang jelas pelaku bullying itu rata-rata adalah mereka yang juga pernah mendapatkan perlakuan bullying. Artinya yang dulunya yang sekarang korban bisa jadi di masa depan dia menjadi pelakunya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan parenting, terutama ini sangat berhubungan sekali dengan anak, dimana bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu adalah di dalam keluarga. Jadi ketika anak dididik dengan baik, karakternya baik, maka ketika keluar dia juga akan menjadi baik. Nah, maka saya menarik sekali nanti kita akan bahas tentang bagaimana teori parenting bisa kemudian mencegah ya. Yang kita upayakan adalah mencegah. Akhirnya jangan sampai terjadi bullying kan perlu kita cegah. Oke, karena tema kita adalah Good Enough Parenting, mungkin langsung saja ya Ibu, bagaimana Bu Elvi sebagai seorang ibu memandang Good Enough Parenting sebagai upaya pencegahan tindakan bullying? Ya, Good Enough Parenting itu adalah salah satu teori parenting. Nah, parenting itu sendiri adalah ilmu tentang mengasuh, membimbing, mendidik dengan cara yang benar dari orang tua kepada anak. Nah, sebelum kita akan menjelaskan tentang Good Enough Parenting, maka kita harus sadari bahwa parenting itu kan parent dari orang tua. Orang tua tidak hanya itu saja Mbak Fania. Nah, selama ini kita masih dapati di lingkungan masyarakat luas kita bahwa seorang pendidikan itu adalah dari ibu saja. Memang benar, ibu itu adalah sebagai madrasahul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama, guru yang pertama. Tapi jangan lupa ada ayah. Nah, kalau ibu gurunya, maka ayah kepala sekolahnya. Nah, justru kepala sekolah ini loh perannya teman-teman semua harus tahu bahwa kepala sekolah perannya sangat besar. Maka mbak-mbak ini sebelum mendapatkan kepala sekolah harus pintar memilih kepala sekolah yang benar ini. Ya, jadi sangat terkait sekali dengan bagaimana peran orang tua ketika mendidik anak agar tidak terjadi bullying kan seperti itu. Jadi yang pertama adalah harus ada uswah, keteladanan dari orang tua itu sendiri. Nah, untuk bisa menjadi uswah, seorang ibu itu harus dikuatkan oleh suaminya, oleh bapak dari anaknya. Dan juga peran suami di sini juga sangat penting, jangan diabaikan. Mungkin yang banyak cerewet ibunya, mungkin yang banyak marah-marah ibunya. Tapi bagaimana peran ayah agar anak yang dimarahi atau dicerewet itu bisa kemudian terbentuk karakter. Maka dalam hal ini perlu di dalam sebuah keluarga itu tercipta adanya branding yang bagus. Branding yang bagus bahwa ini contoh yang bisa dicontoh oleh anak-anak, orang tua seperti apa itu dicontoh oleh anak. Dan ingat Bapak Ibu semuanya yang di rumah bahwa putra putri panjenengan itu selama ini telah memfotokopi apa yang jenengan lakukan. Nah, sebuah komitmen harus lahir ketika kita ingin membranding
yang bagus di dalam anak kita, maka bisa kita ciptakan dengan sebuah kegiatan bonding time. Nah, ini momen Ramadan ini adalah sebuah waktu momen yang bisa menciptakan bonding time. Karena apa? Di luar waktu Ramadan kita mau makan bersama saja susah. Ya, mau sholat bersama saja susah. Nah, momen Ramadan ini merupakan bonding time yang sangat tepat di mana ayah ibu anak bisa berkumpul makan bersama. Tidak hanya sekedar makan bersama di waktu berbuka dan sahur, tapi di situ bisa dijadikan sebagai momen untuk diskusi, untuk taruhlah saling bercerita. Mungkin ada keluh kesah, mungkin ada masalah, sehingga tidak terasa terciptalah kembali sebuah kekuatan, yakni di kekuatan parenting yang tepat. Oke, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua ya, perlu kita ketahui kalau parenting itu tidak hanya dari ibu saja, karena pada kenyataannya di sekitar saya pribadi ya Bu, itu masyarakat itu cenderung misalnya kalau ada anak yang salah atau anak yang nakal itu yang disalahkan hanya ibunya gitu. Jadi ibu itu salah dalam mendidik anak. Gitu. Ternyata parenting itu adalah bagaimana komitmen antara ayah dan ibu dalam membimbing anaknya, dalam mendidik anaknya seperti itu. Tentu juga harus ada kesepakatan yang dilakukan itu adalah uswah keteladanan. Uswah itu contoh yang baik dan contoh yang buruk. Nah, ini juga harus dibuka oleh orang tua sehingga kita mengarahkan anak tidak salah arah. Dan jadi apa ya? Bagaimana Ibu Eli ini sebagai teori biasa dari PKK itu memandang dan mengkategorikan parenting yang cukup, yang ideal dan yang baik. Ya, baik. Intinya ini tidak ada teori yang sempurna. Ya, yang parenting ini memang saya lihat ada beberapa sisi yang saya setuju dan ini saya terapkan juga. Salah satunya adalah bahwa ketika kita mendidik anak, jangan sampai kita mau menuntut kesempurnaan, lupa bahwa kita tidak sempurna. Nah, ini biasanya saya katakan kesalahan pertama. Ya, kesalahan orang tua adalah selalu menuntut anaknya sempurna. Selalu anaknya diinginkan seperti keinginan orang tua, padahal kan tidak seperti itu. Saya sangat ingat sekali pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa anak itu bukanlah anak panah yang dilepaskan orang tuanya dari busur, bisa diarahkan kemana-mana, tidak, melainkan anak itu adalah satu insan yang sudah diberikan potensi oleh Allah, yang orang tua ini tugasnya adalah mengarahkan agar potensi itu berkembang sesuai dengan yang diturunkan oleh ajaran agamanya. Sebenarnya seperti itu. Nah, sementara kita masih temukan bahwa orang tua ingin mendidik anaknya dengan versinya. Kita harus ingat bahwa teori parenting yang tepat atau teori parenting yang ideal itu adalah yang sustainable dan selalu bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, kita kan nggak mungkin mendidik anak kita dengan cara saya dididik. Nggak mungkin, kita nggak bisa lagi. Nanti anak sekarang itu ada bahasa istilah Jawanya gini, duren-duren roti-roti. Biar saiki. Nah, itu nggak bisa lagi. Maka kita harus selalu ingin berkembang dan kita harus selalu siap dan jadi orang tua itu yang dari ojo kagetan, ojo gumunan. Nah, itu makanya. Jadi jangan kagetan dan jangan terheran-heran. Ya, bahasa Indonesia itu bapaknya yang menerjemahkan ya. Jadi dari Kongres 1 sendiri itu sebenarnya visi misi dan tujuannya itu apa sih? Ya, baik, untuk kelompok kerja 1 itu mengemban 2 bidang di dalam 10 program pokok PKK. Yakni yang pertama adalah penghayatan dan penamalan Pancasila, kemudian yang kedua itu adalah gotong royong. Dan salah satu poin program yang prioritas di Pokja 1 adalah memantapkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga, serta perlindungan anak melalui sosialisasi undang-undang PPKS, melalui workshop pola asuh anak dan remaja. Juga dari Pokja 1 di beberapa Kota Malang melakukan MOU dengan beberapa kampus, beberapa lembaga atau instansi yang untuk bisa memperkuat pola asuh anak dan remaja ini benar-benar bisa dilaksanakan di Kota Malang sehingga bisa melaksanakan satu parenting pendidikan kepada anak dengan baik, benar menghasilkan generasi yang mumpuni. Oke, baik. Bagus sekali ya teman-teman apa yang sudah direalisasikan oleh Pokja 1 terhadap visi misi dan tujuannya ini. Jadi apakah ada salah satu program atau mungkin yang
dilakukan oleh Pokja 1 sebagai pencegahan bullying gitu, Bu? Ya, baik. Di Pokja 1 ini ada program juga yang merupakan unggulan ya, yang di sekarang ini tengah kita sosialisasikan, kita sampaikan ke warga masyarakat, ya ini tentang Pak Aredi, PAAREDI, Pak Aredi. Jadi yang dulu itu cuma PAR, pola asuh anak dan remaja. Sekarang ditambahin Pak Aredi. Jadi hanya dua, itu yang singkatan dari pola asuh anak dan remaja di era digital. Ya, bahwa sekarang ini kita tidak bisa menyanggah lagi dengan 2 tahun kita mengalami pandemi, di mana sekolah semuanya dari rumah, kerja dari rumah, ibadah pun dari rumah, dan kemudian itu melahirkan apa? Melahirkan anak-anak yang gadget, ya, anak-anak yang dikit-dikit pakai HP. Nah, sehingga di Pokja 1 ini ada program pola asuh anak dan remaja, yang itu di era digital ini yang salah satunya lagi adalah berisi parenting, atau judulnya itu adalah kisah. Oke teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Evi, ternyata Pokja 1 sudah mengimplementasikan banyak program, banyak sekali program untuk intinya untuk parenting yang baik dan untuk menuju keluarga yang sejahtera gitu, Ibu. Apakah seperti itu? Oke. Ini yang terakhir ya, Bu. Bagaimana Pokja 1 itu memandang bullying dan parenting itu merupakan dua hal yang berhubungan dan sangat urgent untuk dibahas dan ditangani. Ya. Baik, bahwa bullying dan parenting itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan sekali, di mana salah satu penyebab anak-anak menjadi pembuli atau korban bullying adalah mereka tidak merasa nyaman dan aman di dalam keluarganya. Artinya orang tua tersebut sudah gagal ketika menanamkan rasa aman kepada anak-anaknya. Dan kemudian dari ekspresi itu, anak-anak melumpahkan, anak-anak meluapkan semua dengan melakukan aksi bullying. Nah, ini hari ini rata-rata adalah ketika anak kurang kasih sayang. Ya, jadi yang pertama memang dilakukan oleh seorang ibu sebagai sentralnya, ya, itu kan yang melahirkan anak, dan ibu itu kan memiliki rahim. Kenapa ibu itu dikenakan rahim? Karena itu adalah kasih sayang. Karena memang ibu itu berhati yang lembut, tapi lembut di sini jangan lembut yang melupakan. Artinya lembut yang membuat silo anak-anak sehingga memanjakan dan sebagainya. Maka dalam ini saya sangat setuju sekali bahwa bullying dan parenting sangat berkaitan erat, dan kita berharap dengan kita berhasil melakukan parenting yang baik, yang tepat, bullying khususnya di kota Malang ini bisa sirna dan anak-anak itu bisa tumbuh sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Oke, baik. Apa yang disampaikan Mbak Elvi itu sangat-sangat berbobot dan bisa membuka pola pikir saya. Ternyata keduanya itu sangat berhubungan ya teman-teman. Ternyata parenting itu sangat penting untuk mencegah anak menjadi seorang pembuli. Dalam prakteknya juga yang sudah disampaikan Mbak Elvi bahwa Ina Parenting itu sudah mengakui bahwa setiap keluarga itu memiliki dinamika dan tantangan unik mereka sendiri, memiliki ciri khas sendiri per keluarga gitu. Jadi bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk mendidik anak, cara yang benar-benar dikatakan benar yang konstan gitu. Dan hal tersebut mendorong orang tua untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianggap keluarga mereka itu baik. Sambil tetap memprioritaskan hubungan yang sehat demi perkembangan anak. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita berakhir, kita meninggalkan ruangan ini, Bu Evi dapat memberikan closing statement-nya mengenai topik kita hari ini. Baiklah, kepada kawan-kawan semuanya yang tergabung di podcast visual ini, salah satu pengalaman saya pribadi ini yang sangat menarik sekali. Kita harus menyadari bahwa anak itu adalah amanah, anak itu adalah investasi. Mari para orang tua kita didik anak-anak kita sebaik mungkin dengan kita menjadikan sebagai uswah hasanah. Kita harus ingat bahwa anak-anak kita mencontoh kita semuanya, maka jadilah kita contoh-contoh yang terbaik. Hati-hati dengan ucapan lisan, karena dari lisan kita akan lahir doa-doa yang kita untuk mereka. Mari doakan mereka, mumpung ini di bulan Ramadan, doa kita sangat mustajabah, maka kita doakan anak kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan salihah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak penyelamat kita nanti dari siksa kubur dan siksa api neraka.
Mudah-mudahan anak kita yang mengangkat derajat kita dan anak kita yang akan menuntun kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada pelaku bullying, ayo mulai sekarang jadilah engkau anak yang bertanggung jawab, karena pekerjaanmu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kepuasan yang terdapat pun juga tidak bermanfaat sekali, kecuali akan merusak dirimu sendiri. Mari kita bekerja secara sinergis, semua elemen masyarakat dimanapun, khususnya di dalam keluarga, ayah dan ibu yang kompak. Insya Allah anak-anak pun akan menjadi anak yang sesuai dengan kita harapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elvi, sangat berbobot sekali ya teman-teman closing statementnya, dan apa yang sudah disampaikan Bu Elvi merupakan pesan-pesan yang krusial untuk kita semua generasi penerus, bahkan untuk orang tua dan untuk para remaja sendiri. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah kita bahas dalam podcast ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai upaya preventif pencegahan bullying dan memutus mata rantai tindak bullying. Bullying adalah tindakan amoral yang seharusnya tidak ada di dunia ini ya teman-teman. Sekian dari kami, sekian dari podcast bersuara, sampai bertemu di podcast selanjutnya.